Pada bulan Juli 2026, kita akan menghadapi sebuah bulan yang bisa dikatakan persiapan untuk bulan Agustus, di mana bulan Agustus itu adalah musim gerhana. Bulan Julinya itu adalah persiapan, jadi sedikit kalem. Tapi bulan Juli juga tidak sepenuhnya kalem. Secara astrologi, salah satu hal yang patut diwaspadai terjadi pada tanggal 4 Juli, yaitu persatuan Mars dan Uranus. Ini adalah kombinasi yang jika tidak hati-hati bisa membuat masalah, bahkan untuk kondisi ekstrim bisa mematikan. Jadi ini adalah kejadian revolusi atau sebuah kecelakaan yang tiba-tiba. Walaupun begitu, selama bulan Juli fokusnya adalah di pergerakan matahari, yaitu selama bulan Juli. Awal Juli itu matahari masih di Cancer, tapi akhir Juli matahari masuk ke Leo. Ini kondisi yang bagus untuk matahari. Selain itu, pada bulan Juli, planet Merkurius akan kembali bergerak maju. Jadi setelah ada delay yang kita hadapi selama Juni-Juli, awal Juli, delay itu akan terlihat hasilnya atau akan bergerak maju lagi, atau delay itu akan selesai setelah Merkuri bergerak maju di Cancer. Selain itu, kita akan menghadapi seperti biasa sebuah bulan purnama dan sebuah bulan baru di bulan Juli. Yang jelas bulan Juli ini adalah persiapan kita untuk menghadapi musim gerhana di bulan Agustus. Jadi ini adalah penjelasan singkat saya mengenai apa energi astrologi yang akan kita hadapi selama bulan Juli untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, selama bulan Juli ini fokus kita ada di pergerakan planet Mars bagi Aries. Kenapa? Karena kunci atau planet yang mengendalikan Aries adalah Mars. Di mana Mars berada, bagaimana pergerakan Mars, disitulah Anda berada. Jadi selama bulan Juli ini, ya, Mars itu akan bersatu dengan Uranus. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang terjadi di bulan Juli. Bahkan ini adalah signature energi yang labil untuk bulan Juli. Mars itu adalah energi, amarah, ambisi. Sementara Uranus itu sesuatu yang tiba-tiba, yang tidak terduga. Sisi negatif dari Mars adalah kecelakaan. Sementara sisi negatif dari Uranus itu adalah sesuatu yang betul-betul tidak kita duga, yang bisa mengakibatkan banyak masalah. Jadi pada tanggal 4 Juli ketika Mars dan Uranus bersatu, harap berhati-hati. Mars dan Uranus bersatu terjadi di Gemini. Jadi selama bulan Juli ini, zodiak yang akan teraktivasi bagi Aries rising itu adalah Gemini, yaitu rumah ketiga. Hati-hati dengan perkataan Anda, dengan komunikasi Anda, hati-hati juga dengan komunikasi atau interaksi kita dengan tetangga, dengan adik-beradik. Rumah ketiga atau divisi ketiga juga berkaitan dengan kendaraan pribadi, gadget kita. Hati-hati, jangan ngebut selama bulan Juli ini. Apalagi Merkurius sedang bergerak mundur, jadi ekstra hati-hati dalam hal komunikasi dan transportasi. Jadi selama bulan Juli, bagi Aries rising, Mars adalah fokusnya. Selain itu, tentu saja seperti biasa akan ada bulan baru di Cancer dan bulan purnama di Aquarius. Tentu saja Venus akan masuk ke Virgo, kemudian persatuan matahari dan Merkuri yang sedang bergerak mundur di Cancer. Tentu saja Jupiter sudah berada di Leo, dan Jupiter akan bersatu dengan matahari di Leo di akhir bulan. Dan tentu saja Neptunus dan Saturnus akan bergerak mundur, dua-duanya akan terjadi di Aries di rumah pertama Anda. Jadi bagi Aries rising, rumah atau bagian yang akan teraktivasi adalah rumah atau divisi ketiga, berkaitan dengan komunikasi dan transportasi, dan hubungan dengan adik-beradik. Kemudian Cancer, divisi keempat, ini berkaitan dengan keluarga. Ya. Setelah itu Leo, rumah atau divisi kelima berkaitan dengan anak dan kreativitas. Kemudian Virgo, selama bulan Juli, Venus akan masuk ke Virgo, artinya akan ada aktivasi dalam hal kesehatan dan detail dari pekerjaan, serta detail bagaimana kita memanage hidup kita sehari-hari. Dan tentu saja dengan adanya bulan baru di Cancer dan bulan purnama di Aquarius, bulan purnama di Aquarius akan mengaktifasi rumah Aquarius Anda. Bagi Aries rising, Aquarius itu adalah rumah atau divisi ke-11, yaitu teman kita, networking, dan social media. Jadi selama bulan Juli ini yang akan teraktivasi tentu saja adalah rumah pertama Anda, Aries. Neptunus dan Saturnus akan bergerak mundur di situ. Jadi diri Anda, penampilan Anda, aura, kemudian komunikasi,
keluarga, anak dan kreativitas, kesehatan dan pekerjaan, serta teman-teman. Untuk rising sun berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, yang akan jadi fokus selama bulan Juli ini adalah kita harus melihat bagaimana pergerakan Venus. Kenapa? Karena Venus itu adalah penguasa Taurus. Ini adalah planet yang membuka kunci kehidupan Anda. Planet ini adalah planet yang memegang kendali bagi Taurus, karena penguasa Taurus adalah Venus. Selama bulan Juli ini, Venus itu akan berada di dua zodiak. Pada awal, Venus akan tetap berada di Leo, sementara pada pertengahan hingga akhir, Venus akan berada di Virgo. Jadi bagi Taurus rising, Leo itu adalah rumah atau divisi keempat. Kemudian Virgo itu adalah rumah atau divisi kelima. Jadi fokus Anda adalah keluarga, kemudian pindah ke divisi kelima yaitu kreativitas dan anak-anak. Selain Venus, kita juga akan mengalami seperti biasa sebuah bulan baru di Cancer, bulan purnama di Aquarius. Tentu saja akan ada persatuan planet Mars dan Uranus di Gemini, hati-hati ini. Hati-hati dengan komunikasi dan transportasi. Kemudian Neptunus dan Saturnus akan bergerak mundur di Aries. Dan tentu saja akan ada persatuan matahari dan Merkuri di Cancer, serta akan ada persatuan matahari dan Jupiter di Leo. Jadi bagi Taurus rising, rumah atau divisi yang akan teraktivasi adalah Aries, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Ya, setelah itu Gemini yang berkaitan dengan uang, Cancer yang berkaitan dengan komunikasi, Leo yang berkaitan dengan keluarga, Virgo yang berkaitan dengan anak dan kreativitas, serta Aquarius. Bagi Taurus rising, Aquarius di mana terjadi bulan purnama itu adalah karir kita. Jadi karir, kesehatan mental, uang, komunikasi, keluarga, serta anak. Untuk rising sign ketiga, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, selama bulan Juli ini fokusnya ada di Merkurius. Kenapa? Karena penguasa Anda, planet pengendali Anda adalah Merkurius. Tapi ingat, karena bulan Juli ini akan terjadi kejadian ekstra, yaitu Uranus dan Mars bersatu di Gemini, di diri Anda sendiri. Perhatikan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain dan perhatikan bagaimana energi kita. Perhatikan bagaimana mindset kita. Kenapa? Karena Uranus itu dadakan, Mars itu amarah. Jadi perhatikan apakah kita tiba-tiba merasa marah atau tiba-tiba kita mengambil keputusan yang tidak pernah kita duga. Seperti itu kan, ini terjadi di rumah pertama. Jadi energi ini langsung bisa dideteksi oleh orang lain. Jika Anda frustasi dan ingin mengeluarkannya secara tiba-tiba, bisa langsung terdeteksi. Jadi harap berhati-hati. Mars dan Uranus bersatu di Gemini di rumah pertama. Selain itu, tentu saja Merkurius sedang bergerak mundur selama sebagian besar bulan Juli. Merkurius itu adalah penguasa Anda, dan Merkurius ini ada di rumah kedua. Jadi fokus Anda selama bulan Juli ini adalah bagaimana mereview soal uang, karena terjadi di rumah kedua. Nah, selain itu seperti biasa akan ada bulan purnama di Aquarius dan bulan baru di Cancer, serta akan ada Venus yang memasuki Virgo, Neptunus dan Saturnus bergerak mundur di Aries, serta akan terjadi persatuan antara Merkurius, penguasa Anda, dan matahari di Cancer, serta persatuan antara Jupiter dan matahari di Leo. Jadi bagi Gemini rising selama bulan Juli ini fokusnya adalah di diri Anda sendiri, ya, Gemini. Kemudian di rumah ke-11 Aries, yaitu pertemanan dan sosial media. Kemudian di Cancer, keuangan Anda. Disusul dengan di Leo, di komunikasi Anda dan transportasi, gadget, serta adik-beradik dan lingkungan sekitar. Dan tentu saja di Virgo, di keluarga. Jadi selama bulan Juli ini fokusnya adalah di diri Anda, di teman-teman Anda, ya, di uang Anda, di komunikasi Anda, serta di keluarga Anda. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer dan bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, selama bulan Juli ini fokusnya adalah di diri Anda, karena akan terjadi banyak sekali kejadian di Cancer, yaitu matahari sebagian besar akan terus berada di Cancer selama bulan Juli, disusul oleh Merkurius yang terus retrograde atau bergerak mundur di Cancer selama bulan Juli. Ya, setelah itu akan terjadi persatuan Merkurius dan matahari di Cancer. Tapi tentu saja yang paling penting bagi Cancer rising adalah di mana posisi bulan. Karena bulan itu adalah penguasa Cancer.
bagaimana meng-unlock atau membuka kunci kehidupan Cancer itu adalah melalui pergerakan bulan. Karena bulan itu bergerak dengan cepat, kita harus perhatikan bulan purnama di Aquarius serta bulan baru di Cancer yang akan terjadi selama bulan Juli. Tapi tentu saja kita akan melihat Mars dan Uranus bersatu di Gemini. Ini penting sekali. Hati-hati dengan komunikasi kita, hati-hati juga dengan transportasi kita, bagaimana kita mengelola mental kita, karena Gemini itu adalah zodiak yang identik dengan bagaimana mental kita berinteraksi dengan kondisi sekitar. Mars dan Uranus ada di Gemini, akan bersatu di situ. Kemudian tentu saja akan ada bulan baru di Cancer, disusul dengan bulan purnama di Aquarius akan terjadi di akhir bulan. Kemudian tentu saja akan ada Venus yang bergerak ke Virgo setelah beberapa minggu di Leo akan bergerak ke Virgo. Kemudian Matahari dan Merkurius sedang bergerak mundur akan bersatu di Cancer, di diri Anda. Tentu saja akan ada Matahari dan Jupiter yang bersatu di Leo. Ya, serta Mars dan Neptunus yang akan bergerak mundur di Aries. Jadi bagi Cancer rising, fokusnya adalah di diri Anda sendiri, tubuh Anda, penampilan Anda, aura Anda, energi Anda, divisi pertama, diri Anda sendiri, disusul dengan di kesehatan mental, Gemini, ya, karena Gemini itu adalah, bagi Cancer rising, Gemini itu adalah kesehatan mental Anda. Kemudian di Aries, karir Anda, disusul dengan di Leo, keuangan Anda, dan di Virgo, komunikasi Anda. Serta tentu saja akan terjadi bulan baru di Cancer, di diri Anda sendiri. Ada sesuatu yang baru yang ingin Anda tampilkan ke publik. Ya, karena rumah pertama itu rumah yang sangat publik, sementara bulan baru itu adalah energi baru. Karena rumah pertama itu penampilan, jadi mungkin akan ada penampilan baru yang ingin Anda tampilkan ke publik, bulan baru di Cancer, serta akan terjadi bulan purnama di Aquarius. Bagi Cancer rising, Aquarius adalah rumah ke-8. Jadi akan ada ending atau sesuatu yang selesai dalam hal rumah ke-8. Contohnya investasi, atau keintiman, atau transformasi. Yang jelas seluruh rumah atau divisi ini akan teraktivasi selama bulan Juli. Untuk rising saya berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, selama bulan Juli ini fokusnya adalah bagaimana pergerakan matahari. Karena penguasa Anda, Leo, planet yang mengatur Anda adalah matahari. Di mana matahari berada, disitulah Anda berada. Karena selama bulan Juli ini matahari akan ada di Cancer, terus akan ada ke Leo. Jadi fokusnya akan ada di rumah ke-12 Anda, terus pada akhir bulan akan masuk ke diri Anda sendiri. Jadi akan ada pancaran energi lebih, aura yang lebih positif, energi yang lebih positif, kepercayaan diri Anda balik lagi. Karena begitu matahari memasuki Leo, Anda adalah pusatnya, bintangnya. Tentu saja kita akan mengalami bulan baru di Cancer serta bulan purnama di Aquarius, dan kita akan mengalami Mars dan Uranus bersatu di Gemini. Ini sangat penting. Dan tentu saja kita akan mengalami Venus yang memasuki Virgo, kemudian Matahari dan Merkurius akan bersatu di Cancer, kemudian Matahari dan Jupiter akan bersatu di Leo, di diri Anda, karena selama bulan Juli sampai 1 tahun ke depan, Jupiter itu akan ada di Leo, di diri Anda sendiri. Keberuntungan ada di diri Anda. Jadi selama bulan Juli ini fokusnya adalah di Uranus dan Mars bersatu di Gemini. Bagi Leo rising itu adalah di pertemanan Anda, sosial media. Ya, kemudian Matahari di Cancer serta persatuan Matahari dan Merkurius serta Merkurius yang bergerak mundur semua terjadi di Leo, di kesehatan mental. Kemudian Jupiter serta Matahari bersatu dengan Jupiter serta Venus yang masih berada di sebagian besar di awal bulan, Venus berada di Leo, artinya di diri Anda fokusnya. Kemudian di Virgo. Ketika Venus memasuki Virgo, fokusnya akan ada di rumah kedua, keuangan Anda. Tentu saja dengan adanya bulan baru di Cancer, akan ada impetus baru atau sesuatu yang baru dalam hal kesehatan mental Cancer, rumah ke-12. Dan tentu saja dengan adanya bulan purnama di Aquarius, akan ada sebuah ending atau penyelesaian bagi Leo rising terhadap relationship Anda, rumah ke-7. Jadi, teman, sosial media, kesehatan mental, diri Anda sendiri, keuangan, serta relationship Anda. Itu akan menjadi fokus selama bulan Juli. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, selama bulan Juli ini, fokusnya adalah di Merkurius.
Kenapa? Karena penguasa Virgo itu adalah Merkurius. Planet yang menjadi kunci kehidupan Anda adalah Merkurius. Planet yang menjadi pengendali kehidupan Anda adalah Merkurius. Merkurius sama seperti Gemini, sedang bergerak mundur di Cancer. Ya, jadi akan ada review dalam hidup Anda. Dalam hal apa? Bagi Virgo Rising, Cancer itu adalah rumah ke-11. Artinya akan ada review dalam hal berkaitan dengan teman-teman, networking, komunitas, sosial media. Jadi, selama Merkurius berada di Cancer, fokus Anda selama bulan Juli akan ada di situ, yaitu di teman-teman, networking, dan sosial media. Kita juga harus ingat akan terjadi Uranus dan Mars yang bersatu di Gemini. Bagi Virgo Rising ini di rumah ke-10. Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi dalam hal karir. Ya. Kemudian tentu saja akan terjadi siklus bulanan biasa, yaitu bulan baru di Cancer akan ada sebuah sesuatu yang baru dalam hal teman, Cancer, dan bulan purnama di Aquarius bagi Virgo Rising. Aquarius itu adalah rumah ke-11, akan ada sesuatu ending atau suatu hasil yang bisa terlihat dalam hal kesehatan Anda atau pekerjaan. Dan tentu saja, Virgo akan masuk ke, Venus akan masuk ke Virgo. Venus itu bagi Virgo Rising akan memberikan sebuah energi yang indah, yang bagus, yang harmonis. Karena dia akan masuk ke Virgo, artinya akan masuk ke tubuh Anda. Energinya ada di tubuh kita. Jadi penampilan kita akan lebih glow up. Ya. Tentu saja, matahari akan pindah dari Cancer ke Leo di akhir bulan Juli, dan tentu saja matahari akan bersatu dengan Jupiter karena Jupiter sekarang sudah masuk ke Leo, telah masuk ke Leo selama bulan Juli, artinya akan ada fokus pada kesehatan mental. Ya, dan Neptunus dan Neptunus dan Saturnus akan bergerak mundur di Aries. Bagi Virgo Rising, Aries itu adalah rumah ke-8. Jadi akan ada review dalam hal rumah ke-8. Contohnya review dalam hal investasi, keintiman, atau review dalam hal psikologi Anda. Psikologi kita, bagaimana kita menghandle psikologi kita, hal-hal yang dalam pikiran kita dan dalam hati kita. Jadi selama bulan Juli ini fokusnya bagi Virgo Rising adalah di diri Anda sendiri, di kesehatan mental, di pertemanan, di karir, ya, kemudian di pekerjaan dan kesehatan, serta di investasi, keintiman, dan psikologi. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra Rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra Rising, selama bulan Juli ini fokusnya adalah Venus. Kemana Venus pergi, disitulah Anda berada. Kenapa? Karena bagi Libra, sama seperti Taurus, Venus itu adalah planet penguasa. Ini adalah planet yang mengatur kehidupan kita, planet di mana nasib kita itu tergantung oleh bagaimana pergerakan planet ini. Ya, berdasarkan energi astrologi, berdasarkan ilmu astrologi, dan bukan hanya itu, Venus adalah kunci bagaimana membuka kehidupan kita. Jadi selama bulan Juli ini bagi Libra Rising, awal bulan Juli Venus ada di Leo, rumah ke-11, artinya pertemanan, networking, sosial media. Tapi sebagian besar bulan Juli Venus akan pindah ke Virgo. Jadi dari Leo ke Virgo. Venus akan pindah dari rumah pertemanan, rumah ke-11, ke rumah ke-12, rumah isolasi, rumah kesehatan mental, rumah di mana kita istirahat. Jadi sebagian besar bulan Juli ini, fokus kita justru ada di istirahat, spiritualitas. Di saat dimana ketika orang lain berpesta, kita sendiri. Kesendirian itu bukan suatu yang jelek. Ada saatnya dimana kita memang harus sendiri. Kita butuh kesendirian, kita butuh spiritualitas, kita butuh istirahat, kita butuh fokus pada kesehatan mental. Itulah yang akan terjadi selama bulan Juli bagi Libra Rising. Selain itu, tentu saja akan ada Merkurius bergerak mundur, Merkurius bersatu dengan matahari di Cancer, kemudian Mars dan Uranus bersatu di Gemini, tentu saja Jupiter sudah pindah ke Leo di bulan Juli, dan akan terjadi persatuan matahari dan Jupiter di Leo, ya tentu saja, dan akan ada siklus bulanan biasa, yaitu bulan baru di Cancer serta bulan purnama di Aquarius. Jadi bagi Libra Rising, fokusnya akan ada di kesehatan mental Anda, kemudian networking Anda, pertemanan, kemudian karir Anda, rumah ke-10, kemudian travel Anda, rumah ke-9, ya, hal-hal yang berbau traveling atau hal-hal yang berbau luar negeri, dan berbau universitas atau perguruan tinggi, rumah ke-9. Dan tentu saja akan ada bulan baru serta bulan purnama
di Aquarius dan Cancer, bulan baru akan ada di Cancer, akan ada sesuatu yang baru dalam hal karir Anda, dan bulan purnama di Aquarius akan terjadi ending atau hasil dalam hal kreativitas Anda, Aquarius, kreativitas, anak, cinta, romantisme, dan tentu saja Saturnus dan Neptunus akan bergerak mundur di Aries. Artinya akan ada sesuatu review bagi Libra Rising dalam hal pernikahan atau relationship Anda. Untuk rising sign berikutnya kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat, justru bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, yang harus diperhatikan adalah dua planet, yaitu Mars dan Pluto. Karena dua planet ini adalah penguasa dan kunci untuk bagaimana kita bisa melihat kehidupan Anda. Kunci membuka tabir kehidupan Scorpio rising adalah di planet Mars dan Pluto. Nah, bagi Scorpio rising, Mars akan berhadapan dengan Uranus, bersatu dengan Uranus di Gemini. Ini adalah energi yang bisa labil, tidak stabil. Jadi harap berhati-hati dalam hal komunikasi dan perjalanan, transportasi. Ya. Berhati-hati juga dalam hal bagaimana kita menggunakan pikiran dan otak kita, dan bagaimana kita belajar tentang sesuatu. Karena Mars dan Uranus ini bisa membawa sebuah pencerahan tiba-tiba, tapi juga bisa membawa sebuah nervous breakdown gitu loh. Jadi kayak kita tuh tiba-tiba betul-betul tidak sanggup lagi, sistem nervous kita atau sistem saraf kita meledak karena begitu banyak load. Jadi karena Mars itu adalah energi, Uranus itu adalah tiba-tiba, jadi pemasukan energi yang tiba-tiba, atau energi yang tiba-tiba meledak, atau energi yang tiba-tiba hilang. Yang jelas ada ketidakstabilan di situ. Sementara Gemini itu adalah komunikasi serta sistem saraf kita, pikiran kita, otak kita juga. Bagaimana kita mengelola informasi. Jadi Scorpio rising, karena penguasa Anda terlibat dalam hal ini, harap berhati-hati. Jadi bagi Scorpio rising yang harus diperhatikan adalah Mars, ketika Mars bersatu dengan Uranus di Gemini. Nah, bagi Scorpio rising, Gemini itu adalah rumah ke-8. Ya, karena rumah ke-7 itu adalah Taurus, rumah ke-8 yaitu investasi, psikologi, transformasi, keintiman, seks. Jadi hal-hal tersebut bisa memicu ketidakstabilan dalam hidup Anda. Jadi harap berhati-hati. Tentu saja akan ada bulan baru dan bulan purnama, bulan baru di Cancer, bulan purnama di Aquarius. Nah, ini bulan purnama di Aquarius ini agak penting ya bagi Scorpio rising. Kenapa? Karena penguasa Anda yang satunya lagi yaitu Pluto ada di sini. Dan bulan purnama juga ada di Aquarius. Dua-duanya ada di Aquarius. Jadi bagi Scorpio rising, Aquarius itu adalah rumah ke-4. Jadi fokusnya pada di rumah ke-4. Jadi selain rumah ke-8 juga rumah ke-4. Karena penguasa Anda yang lain adalah Pluto ada di sini. Rumah ke-4 itu keluarga. Nah, selain itu kita akan melihat seperti biasa bulan baru di Cancer, Merkurius bergerak mundur di Cancer, Merkurius bersatu dengan matahari di Cancer, dan Venus yang akan pindah dari Leo ke Virgo, kemudian matahari akan pindah dari Cancer ke Leo, dan Jupiter akan bersatu dengan matahari di Leo. Jadi bagi Scorpio rising, Leo itu adalah rumah ke-10, karir Anda. Gemini itu adalah rumah ke-8, ya, investasi Anda. Cancer itu adalah rumah ke-9, traveling, ya. Itu adalah bagaimana kita mengekspos diri kita ke budaya-budaya atau pola pikir yang lain daripada kita. Rumah ke-9 juga adalah agama. Dan Virgo itu adalah rumah atau divisi ke-11, yaitu pertemanan. Ya. Dan Aquarius itu adalah rumah atau divisi ke-4, keluarga. Serta dalam bulan Juli ini, Neptunus dan Saturnus akan bergerak mundur di Aries. Bagi Scorpio rising, Aries itu adalah rumah ke-6. Jadi akan ada review dalam hal kesehatan dan pekerjaan. Jadi selama bulan Juli ini fokusnya bagi Aquarius rising adalah investasi dan keintiman serta transformasi rumah ke-8, traveling rumah ke-9, karir rumah ke-10, pertemanan dan sosial media rumah ke-11, keluarga rumah ke-4, serta kesehatan dan pekerjaan rumah ke-6. Untuk rising sign berikutnya kita akan ke Sagittarius rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising selama bulan Juli ini fokus kita ada di Jupiter. Kenapa? Karena Jupiter itu adalah penguasa Sagittarius, artinya di mana Jupiter berada, disitulah Anda berada. Karena Jupiter ini planet positif,
dan Jupiter selama bulan Juli ini sudah pindah sepenuhnya ke Leo, jadi fokus Anda bagi Sagittarius Rising adalah rumah atau divisi Leo Anda. Bagi Sagittarius Rising, Leo itu adalah rumah atau divisi ke-9. Jadi selama bulan Juli dan selama 1 tahun ini, fokus Anda secara garis besar adalah traveling, universitas, agama, dan hal-hal yang berbau orang asing atau negara asing. Tapi intinya adalah traveling. Intinya adalah kegiatan di mana kita membuka pikiran kita. Itu jangka panjang dan secara generalnya itu bagi Sagittarius Rising. Selain itu tentu saja kita akan mengalami Uranus dan Mars bersatu di Gemini. Bagi Sagittarius Rising itu adalah terjadi di rumah ke-7, jadi akan ada sesuatu yang tidak terduga dalam hal relationship Anda dengan pasangan Anda. Atau mungkin tiba-tiba Anda putus atau tiba-tiba Anda serius dalam hal relationship, karena Gemini itu adalah rumah ke-7. Uranus dan Mars bersatu di Gemini di rumah ke-7 Anda bagi Sagittarius Rising. Tentu saja akan ada Merkurius yang bergerak mundur di Cancer, bulan baru di Cancer serta Merkurius bersatu dengan matahari di Cancer. Kemudian Venus pindah dari Leo ke Virgo. Kemudian Jupiter yang tentu saja sudah ada di Leo, dan matahari nanti akan pindah dari Cancer ke Leo dan bersatu dengan Jupiter. Dan kita juga akan mengalami Mars dan Neptunus bergerak mundur di Aries, serta bulan purnama di Aquarius. Nah, bagi Sagittarius Rising, ya, dari semua kejadian ini yang akan teraktivasi tentu saja adalah relationship, rumah pernikahan, rumah ke-7, ya, investasi, transformasi, rumah ke-8, rumah psikologi juga, kemudian traveling, rumah ke-9, ya. Kemudian Aquarius, yaitu rumah ke-3, komunikasi adik-beradik, serta Aries, rumah ke-5, anak kita, kreativitas kita, dan romantisme serta cinta kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, selama bulan Juli ini fokus kita akan ada di Saturnus. Kenapa? Karena penguasa Capricorn adalah Saturnus. Kemana Saturnus berada, disitulah Capricorn berada. Karena Saturnus itu planet yang bergerak lambat, lebih kurang 2,5 tahun hingga 3 tahun berada di satu zodiak. Jadi secara garis besar fokus Anda adalah di Aries bagi Capricorn. Kenapa? Karena Saturnus sudah ada solid di Aries. Jadi bagi Capricorn rising, Aries itu adalah rumah ke-4. Jadi fokusnya selama 2,5 tahun hingga 3 tahun ini, fokus secara garis besar di diri Anda adalah di keluarga. Nah, kebetulan bulan Juli ini Saturnus akan memulai retrograde-nya atau bergerak mundur. Jadi akan ada review dalam hal keluarga. Bagi Capricorn rising, selain pergerakan Saturnus, kita juga akan melihat seperti biasa, bulan baru di Cancer, bulan purnama di Aquarius, kemudian Mars dan Uranus bersatu di Gemini. Harap ekstra hati-hati dengan energi ini, hati-hati dalam hal komunikasi, hati-hati dalam hal transportasi. Kemudian Merkurius yang akan bergerak mundur di Cancer, bulan baru di Cancer, serta Merkurius dengan matahari bersatu di Cancer. Setelah itu Jupiter yang sudah bergerak ke Leo, Venus yang akan bergerak dari Leo ke Virgo, kemudian matahari dan Jupiter akhirnya akan bertemu di Leo, ya, serta tadi ya seperti yang saya bilang akan ada bulan purnama di Aquarius, dan tentu saja Saturnus dan Neptunus akan bergerak mundur di Aries. Jadi bagi Capricorn rising, fokus Anda selama bulan Juli ini adalah di Aquarius, rumah kedua, keuangan Anda, bulan purnama terjadi di situ. Kemudian Aries, keluarga Anda. Ini adalah jangka panjang, ini adalah pergerakan atau energi jangka panjang yang akan Anda fokuskan, keluarga. Kemudian tentu saja Virgo, ya, bagi Capricorn rising, Virgo itu adalah rumah ke-9. Venus akan pindah ke sini, jadi traveling. Setelah itu Cancer, akan ada banyak sekali energi di Cancer. Jadi bagi Capricorn itu adalah rumah ke-7, relationship, pernikahan, serta Leo. Leo itu adalah rumah ke-8 bagi Capricorn rising, yaitu transformasi, investasi, dan bagaimana kita menghadapi psikologi kita, rahasia kita,
hal paling dalam dari diri kita. Jadi sekali lagi, bagi Capricorn Rising, fokus selama bulan Juli ini ada di keuangan Anda, ya, ada di keluarga Anda, kemudian ada di kesehatan dan pekerjaan Anda, karena Uranus dan Mars bersatu di Gemini. Bagi Capricorn Rising itu adalah rumah ke-6, kesehatan dan pekerjaan. Kemudian di rumah ke-7, relationship Anda, pernikahan Anda. Kemudian rumah ke-8, yaitu investasi, ya, keintiman dan transformasi, serta psikologi. Dan traveling, rumah ke-9. Traveling Anda dan bagaimana Anda membuka pikiran Anda. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius, rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius, selama bulan Juli ini, fokus kita akan ada di Saturnus dan Uranus. Karena Anda memiliki dua penguasa. Saturnus itu akan bergerak mundur selama bulan Juli di Aries, yaitu rumah ketiga Anda, jadi komunikasi, serta Uranus. Nah, di sini penting, karena Uranus itu adalah penguasa Anda, Uranus akan bersatu dengan Mars di Gemini. Ini adalah energi yang eksplosif, yang meledak, yang tiba-tiba, yang tidak terduga, yang bisa berbahaya. Tapi juga ini bisa memberikan sesuatu yang tidak terduga, yang positif bagi Aquarius Rising. Dan ini akan terjadi di rumah kelima bagi Aquarius Rising. Artinya akan ada romantisme atau cinta yang tidak terduga, atau mungkin Anda, jika Anda seorang wanita, Anda Aquarius Rising, tiba-tiba punya anak, atau tiba-tiba hamil. Jadi harus diingat itu. Atau Anda memiliki ide kreatif tiba-tiba. Atau Anda memiliki ide wirausaha yang tiba-tiba, karena ini terjadi di rumah kelima. Karena bagi Aquarius itu rumah kelima adalah Gemini, karena rumah keempat itu Taurus, rumah kelima adalah Gemini. Jadi hal yang perlu diperhatikan bagi Aquarius Rising adalah Saturnus yang akan bergerak mundur di Aries, rumah ketiga, komunikasi. Uranus dan Mars yang akan bersatu di Gemini, rumah kelima, anak, romantisme dan cinta serta kreativitas. Kemudian seperti biasa akan terjadi bulan purnama di Aquarius, di diri Anda sendiri. Anda adalah bintang di bulan purnama tersebut. Kemudian bulan baru di Cancer, di rumah ke-6 akan ada sesuatu yang baru dalam hal pekerjaan dan kesehatan. Tentu saja akan ada Merkurius yang bergerak mundur di Cancer, Merkurius yang bersatu dengan matahari di Cancer. Ya. Ini akan menjadi fokus ditambah dengan bulan baru di Cancer. Fokusnya adalah pekerjaan dan kesehatan Anda. Ya. Kemudian Jupiter sudah masuk, ya, di bulan Juli ini sudah masuk ke Leo dan akan bersatu dengan matahari yang akan pindah ke Leo, yaitu rumah ke-7 Anda bagi Aquarius. Artinya keberuntungan Anda akan mungkin datang dari pasangan Anda, dari suami atau istri Anda. Dan tentu saja Virgo akan masuk ke Venus akan masuk ke Virgo setelah sebelumnya berada di Leo, karena bagi Aquarius Rising, Virgo itu adalah rumah ke-8. Investasi, ya, psikologi, keintiman dan seks. Jadi selama bulan Juli ini fokus bagi Aquarius Rising adalah diri Anda sendiri, rumah pertama. Kemudian Aries rumah ketiga, komunikasi. Setelah itu Gemini rumah kelima, kreativitas, romantisme, cinta serta anak. Kemudian Cancer rumah ke-6, pekerjaan dan kesehatan. Leo rumah ke-7, pernikahan, serta Virgo rumah ke-8, investasi, transformasi, serta keintiman dan psikologi. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, selama bulan Juli ini fokusnya ada di Jupiter dan Neptunus. Karena Jupiter itu penguasa Anda, Neptunus juga penguasa Anda. Di mana Jupiter dan Neptunus berada, di situlah Anda berada. Neptunus akan bergerak mundur di bulan Juli ini di Aries. Sementara Jupiter sudah keluar dari Cancer dan akan fokus selama setahun di Leo. Jadi bagi Pisces rising, Aries itu adalah rumah kedua, jadi uang. Sementara Leo itu bagi Pisces rising adalah rumah ke-6. Karena rumah ke-7 itu Virgo, Leo itu rumah ke-6. Artinya kesehatan dan pekerjaan. Jadi fokus Anda selama bulan Juli ini adalah di uang, kesehatan, dan pekerjaan. Ya. Nah, selain itu, selama bulan Juli ini harap diperhatikan juga akan ada seperti biasa bulan baru di Cancer, bulan purnama di Aquarius, kemudian Neptunus bersama-sama dengan Saturnus akan bergerak mundur di Aries, kemudian Mars dan Uranus bersatu di Gemini, kemudian
Venus akan pindah dari Leo ke Virgo. Setelah itu Merkurius yang bergerak mundur akan bersatu dengan matahari di Cancer, serta matahari yang akan nantinya pindah ke Leo akan bersatu dengan Jupiter di Leo. Jadi selama bulan Juli ini fokusnya bagi Pisces rising adalah di Aquarius, kesehatan mental Anda, kemudian di Aries, keuangan Anda, ya. Setelah itu di Gemini, keluarga Anda, kemudian di Leo, bagi Pisces ya, Gemini itu keluarga, ya. Kemudian Cancer di rumah kelima yaitu anak dan kreativitas serta cinta kita, romantisme. Kemudian Leo itu rumah keenam, kesehatan dan pekerjaan. Serta Virgo itu rumah ketujuh, yaitu relationship dan pernikahan. Jadi saya ulangi lagi, selama bulan Juli ini fokusnya adalah di kesehatan mental, keuangan, keluarga, anak, romantisme dan kreativitas, kesehatan dan pekerjaan, serta relationship dan pernikahan kita.